apa kabar Anda semuanya? Ini luar biasa nih di awal tahun, meskipun ini hari kedua, tapi saya lihat nih di sana Bung Rocky segar sekali nih, kelihatannya optimis sekali menyambut tahun 2021. Oke, kita kalau menyambut tahun selalu optimis. Setiap tahun baru ada janji perubahan. Tapi itu optimisme alam. Kalau optimisme negara itu pasti berawan itu. Jadi langit cerah, di atas istana saya kira yang mendung itu. Ya, ini bukannya kita sudah terbiasa membangun optimisme sendiri begitu, karena kalau ngikutin terus apa maunya pemerintah kan kita jadinya nggak terlalu optimis hidup nih, padahal kan harus terus dijaga semangat itu. Ya, di kita itu ada semangat Darwinian, yaitu melanjutkan evolusi dengan optimisme. Di istana ada yang disebut Darwin Award. Jadi dapat award dari Darwin karena dia membatalkan hidupnya sendiri. Jadi orang yang salah memahami arah evolusi itu justru dapat piala Darwin namanya. Darwin senang karena ada manusia yang ingin membatalkan spesiesnya sendiri itu. Itulah istana. Nah, ini saya kira para mahasiswa Anda yang pecinta kuliah akal sehat ini sedang menunggu-nunggu prediksi dari Profesor Akal Sehat Rocky Gerung gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi pada tahun 2021 ini? Wah, ini pagi yang enak buat nerangin sesuatu yang disebut prediksi itu. Di dalam filosofi dibedakan antara yang disebut masa depan yang bisa diprediksi, yang predictable, dan masa depan yang tidak bisa diprediksi itu. Yang bisa diprediksi tadi tentu ada kalkulasinya tuh. Tapi kata Perancisnya tuh arrivé itu. Sesuatu yang tiba itu sebetulnya tidak bisa diprediksi. Jadi masa depan selalu punya kejutan justru karena tidak bisa diprediksi itu. Tapi politik istana dengan mudah diprediksi karena ada yang disebut past event. Artinya jejak sebelumnya. Dalam satu minggu ini kita udah mampu memprediksi apa yang akan terjadi minggu depan. Pertama, kekerasan akan meningkat karena Jokowi mengatakan negara tidak boleh kalah. Lalu Mahfud mengatakan FPI dibubarkan. Lalu maklumat polisi bahwa pers bahkan dilarang untuk memberitakan yang bernuansa FPI. Jadi itu semua adalah predictable. Sehingga saya bisa pastikan bahwa minggu depan kekerasan dimulai. Nanti orang bilang kok mengharapkan kekerasan? Bukan mengharapkan. Karena the future itu predictable. Jadi itu soalnya. Lain kalau presiden di akhir tahun bikin pidato kebudayaan yang membuat kita bahagia mendengarkan presiden ingin agar supaya ada kedamaian. Oleh karena itu pertandingan politik kita sudahi aja. Tapi nggak begitu kan. Jadi dengan mudah saya bikin prediksi bahwa kekerasan adalah headline 2021 gitu. Oke. Jadi ini yang harus dipahami oleh publik tuh. Lantas bagaimana dengan civil society-nya dengan situasi semacam itu? Masyarakat sipil juga bersiap sebetulnya. Saya ngomong dengan teman-teman Kontras, LBH, Amnesty International, beberapa LSM kritis, tahu bahwa akan ada pengetatan kekerasan. Mereka biasa pakai istilah pengendalian atau stabilisasi politik. Tetapi intinya sama, bahwa semua khawatir dengan keadaan politik kita tuh. Bahkan mak-mak ada dalam kecemasan baru sekarang. Karena menganggap bahwa WA mereka itu akan di sweeping, akan cyber police akan masuk ke WA mak-mak untuk tahu siapa yang pernah berkunjung ke Petamburan, siapa yang masih menyimpan kaos FPI. Jadi suasana itu kita sebut aja suasana regimentasi ulang, hal yang udah terjadi di masa Orde Baru diulangi lagi sekarang. Itu hidup dalam kecemasan itu. Jadi kita ada dalam Republic of Fear, republik yang penuh dengan kecemasan. Lalu kita tambah lagi dengan seluruh keterangan. Tadi malam Jokowi masih mengatakan infrastruktur akan kami lanjutkan, akan nyetak ini, bikin ini segala macam tuh. Jadi beliau tidak peduli bahwa kesehatan kita itu terabaikan justru karena anggaran dipakai buat infrastruktur gitu. Macam-macam kita bisa baca dalam anggaran, sehingga masuk akal kalau tahun depan Sri Mulyani menganggap bahwa ekonomi pasti memburuk. Beberapa tokoh istana sendiri saya baca menganggap bahwa tahun depan lebih buruk dari
dari 2020, siapa namanya, Lembong, Tom Lembong, dengan sangat hati-hati, dengan sangat sopan, tapi dengan keahlian profesional mengatakan dia tahu bahwa kita akan masuk dalam tahun ekonomi yang lebih parah lagi itu. Jadi bahkan istana tidak percaya pada ucapan Jokowi bahwa kita akan baik-baik saja, kita akan dapat lagi 5%. Bagaimana mungkin ekonomi bertumbuh kalau Presiden tetap menganggap bahwa Bank Indonesia bisa membail out kerugian negara, lalu disuruh cetak uang seolah-olah itu dalam upaya untuk mengaktifkan ekonomi, padahal itu diam-diam adalah pinjaman tanpa bunga bagi pemerintah. Kan itu inflasinya akan naik kan. Lalu Sri Mulyani datang dengan kecemasan, kita perlu 1.600 triliun utang baru segala macam. Jadi segala hal yang ada di 2021, di ujung 2020 maksud saya, akan dilimpahkan ke 2021 dalam bentuk krisis baru. Krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis politik. Maka lengkaplah headline di 2021. Di Indonesia ada di dalam kecemasan penuh. Dan itu yang akan kita hadapi mulai minggu ini. Ya. Oke, itu betul. Jadi ekonomi, jadi kita berkejaran gitu kan. Di satu sisi rezim akan bertindak jauh lebih keras, represif. Tapi di satu sisi itu kan kemudian perut masyarakat itu semakin kosong gitu ya. Dan itu bukan prediksi kita. Tadi Anda menyebut Thomas Lembong ini kan mantan kepala BKPM ya. Walaupun sekarang tidak menjabat, tentu saja dia masih kita bisa lihat sebagai sebuah bagian dari rezim ini gitu. Dan kemudian juga soal kesehatan kan. Ini saya kira juga soal-soal yang sangat serius gitu. Nah, bagaimana kira-kira pemerintah akan memanage dua hal yang sebenarnya saling bertabrakan ini? Karena tentu saja kalau dalam situasi ketika krisis ekonomi, krisis kesehatan, kita selalu menyatakan yang dibutuhkan itu adalah soliditas, gitu, kebersamaan. Gitu. Tapi di satu sisi pemerintah justru membuat perpecahan. Pemerintah nggak akan mampu lakukan apapun. Walaupun kita berupaya untuk menganggap ya pemerintah masih punya kapasitas, tapi kompleksitas dari persoalan kita itu tidak mungkin diurai lagi oleh pemerintah. Jadi dengan datar aja saya nggak ada emosi untuk mengatakan bahwa akan ada kekacauan kebijakan itu. Bagaimana mungkin Presiden mengandalkan kabinetnya hari ini untuk mengatasi skala yang betul-betul di dalam masyarakat masuk sampai tingkat psikologi itu? Bahwa jejak-jejak pernyataan presiden, jejak-jejak kebijakan kabinet itu sudah menghasilkan apatisme. Jadi supaya presiden bisa pulih, nah dia mesti atasi apatisme publik itu. Bagaimana cara atasi apatisme publik? Mengakui beberapa kesalahan kebijakan, bukan meneruskan kebijakan yang keliru. Infrastruktur kebijakan yang keliru, tapi dia masih paksakan itu. Penanganan FPI adalah keliru, tapi dia masih paksakan itu. Omnibus Law keliru, tapi dia nggak mau dengar pikiran akademis. Jadi tidak ada satupun titik yang bisa bikin kalkulasi yang optimistik gitu. Tapi orang akan selalu, terutama cebong atau buzzer istana, kok nggak ada yang benar sih? Ya memang nggak ada yang benar. Dengan sendirinya kita mesti katakan itu tuh. Kalau kita bilang oh ada yang benar, itu artinya kita menutupi sampah dengan karpet merah tuh. Bahwa presiden tidak terganggu. Memang presiden tidak terganggu karena dia tidak paham bahwa gangguan itu udah ada di ujung hidungnya tuh. Bahkan nafas pertama dia di 2021 adalah menghirup potensi kekerasan di masyarakat. Karena pembelahan itu dilakukan oleh kebijakan presiden, kebijakan negara. Divided nation ini bukan karena masyarakat loh. Ini karena kebijakan negara. Negara membelah masyarakat, lalu dia bilang itu bisa kami lem ulang. Bagaimana melem sesuatu yang bukan sekedar retak tapi udah hancur, terpecah bahkan berkeping-keping gitu. Ya. Nah, tadi ada menyinggung soal buzzer. Ini kan kita juga membaca di media sosial gitu ya. Ada grup-grup buzzer yang bahkan sampai kemudian menyarankan ketika mulai Jumatan kemarin, karena hari tanggal 1 kemarin kan mulai sholat Jumat tahun awal gitu di tahun 2001. Disarankan mereka untuk yang ikut sholat Jumat merekam khotib-khotib yang khotbah, dan kalau kemudian diketahui dianggap dinilai radikal, dilaporkan kepada Kementerian Agama dan sebagainya gitu. Ini kan justru indikator-indikator bahwa ini pemburukan akan semakin terus terjadi, dan harusnya pemerintah mulai menertibkan aksi-aksi semacam ini. Saya kira enggak tuh, pemerintah pelihara buzzer-buzzer ini. Jadi ini udah jadi milisi sebetulnya, ini buzzer-buzzer istana jadi milisi. Milisi yang dibiayai oleh negara.
Karena dia bebas untuk menyebarkan informasi itu. Laporin Ustadz ini, laporin Ustadz itu, laporin FNN, laporin Tempo, laporin. Jadi buzzer itu beroperasi di dalam gorong-gorong kekuasaan. Dan itu yang membahayakan kita tuh. Nanti jangan sekedar bawa handphone, nanti ditambahin tuh, bawa power bank, karena bisa tiba-tiba handphone Anda habis. Apalagi bawa genset, supaya speakernya si Ustadz radikal itu, Habib radikal atau penceramah radikal itu betul-betul terdengar 2 kilometer tuh. Apalagi yang mesti bawa gardu PLN supaya kalau listrik PLN nggak disabotase. Jadi kekacauan itu menunjukkan bahwa memang pemerintah memelihara buzzer, dan buzzer itu adalah milisi yang berbahaya. Dia dipersenjatai oleh kebencian, dipersenjatai oleh permusuhan. Jadi buzzer istana ini adalah mereka justru yang mengolah isu negatif untuk diedarkan pada publik yang lagi cemas itu. Itu satu paket dari kedunguan kebijakan istana sebetulnya. Oke, Bung Rocky, kan sebenarnya prediksi Anda tadi itu pasti bukan menakut-nakuti, tapi sebenarnya gambaran dan semua orang bisa membaca itu gitu. Hanya saja mungkin dibandingkan kebanyakan orang, Anda bisa memformulasikannya dengan baik. Nah, bagaimana kita menghindari itu supaya tidak terjadi? Karena tentu saja kita semua tidak ingin dong keburukan-keburukan itu terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Ya, itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi kita mesti pastikan bahwa fenomena perluasan kekuasaan negara itu akan menimbulkan kekerasan politik, bahwa seluruh elemen masyarakat ada dalam kecemasan. Kalau negara nggak paham itu, oke, nggak ada soal. Tapi kita masyarakat sipil harus paham itu sehingga kita lakukan persiapan peradaban baru gitu. Penguatan civil society berupaya untuk saling mengingatkan bahwa Indonesia ada dalam bahaya. Nggak perlu dengar Mahfud ada di depan pers untuk melakukan itu. Karena sudah terjadi semacam kontras moral yang sangat tajam antara masyarakat sipil dan negara. Tokoh-tokoh Prabowo, Sandiaga Uno yang tadinya dipandang sebagai pembawa pesan moral yang seharusnya berada bersama masyarakat di dalam keadaan ketegangan ini, memilih secara pragmatis untuk ada di dalam kekuasaan. Saya nggak protes itu, saya cuma mau gambarkan itu sebagai keadaan real kita tuh. Jadi boleh dikatakan bahwa akhirnya masyarakat sipil harus membentuk persenjataan batin dan persenjataan akal tuh. Karena dia nggak punya persenjataan, yang punya peluru tuh. Jadi ikatan-ikatan itu akan menguat, dengan konsekuensi akan muncul tokoh-tokoh oposisi baru atau tokoh-tokoh lama sebetulnya yang mengikatkan ulang kesadaran masyarakat sipil. Jadi bagaimana mengatasi kecemasan? Ya bikin semacam paralel polis. Paralel polis itu satu inisiatif dulu yang dibuat oleh Václav Havel waktu berupaya untuk memperkuat masyarakat sipil yang dia sebut the power of the powerless. Nah, kita sebetulnya sedang berlangsung dengan cara itu, dan bahkan lebih mudah dari zaman Václav Havel atau zaman Orde Baru. Ya, karena kita punya Ukhuwah Utubiyah, jadi akan ada kabinet Ukhuwah Utubiyah, dan itu pasti akan diawasi lagi oleh kekuasaan. Tapi hanya itu caranya tuh. Jadi beroposisi di cloud, di udara, beroposisi dengan cara-cara digital tetap harus dilakukan. Hanya itu persiapan untuk menghalangi meluasnya the Republic of Fear gitu. Ya, saya senang mendengar analisis Anda, tetapi sekali ini saya please maafkan saya berharap agar prediksi Anda ini tidak terjadi. Iya, saya juga ingin supaya semua yang saya bayangkan itu hanya ada di kepala saya tuh, tidak masuk dalam politik, dalam kehidupan politik real. Saya ingin supaya itu hanya ada di kepala saya. Semua orang ingin hanya ada di kepala saya. Tetapi bila istana kepalanya tidak ada, maka terpaksa kita mesti anggap bahwa kejadian-kejadian hari ini dengan sendirinya akan menghasilkan akibat di jalan, bahkan bukan sekedar di kepala. Mudah-mudahan itu bisa dicegah dengan Ukhuwah Utubiyah. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Sip.